Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Kabarnya ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, seperti lesu-lesu tapi ada yang semangat ya. Nah, teman-teman ada yang mau berangkat hari ini? Ada. Siapa? Nade. Kenapa? Sakit. Sama kalau sembuh ya. Amin. Nah, sebelum itu Ibu mau teman-teman berdoa terlebih dahulu. Seperti yang sudah Ibu tampilkan ya. Jangan berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum pembelajaran buat fokus, kalau Ibu bilang tepuk satu, teman-teman tepuk satu kali. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Tepuk empatnya double. Tepuk empat. Gitu ya. Tepuk empat. Tepuk lima. Ya. Paham semuanya? Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat dua kali. Tepuk lima dua kali. Oke, tepuk tangan kita semua. Udah bisa fokus ya teman-teman? Oke, nah kira-kira tadi, kita minggu kemarin belajar tentang Oke, hari ini kita akan belajar tentang hari ini teman-teman kita akan belajar apa itu teks berita, bagaimana unsurnya, struktur yang mempengaruhinya, dan juga kaidah bahasa yang digunakan oleh dalam teks berita. Nah, Ibu mau tanya sebelum itu ya, kira-kira apa perbedaan berita sama gosip? Teman-teman suka Gosip itu Sepertinya teman-teman emang rajin menggosip ya. Yang kedua, kira-kira menurut teman-teman apa yang membuat berita itu menarik untuk dilihat? Visual. Ini. Hot. Trending. Oke.
Bisa. Yang nanti yang kurang fokus bisa maju ya, kalau kurang fokus ibu lihat ini ya. Untuk teks berita ada bunyinya siapa? Siapa? Webnya apa? Wordnya apa? Masalah. Apa kejadiannya? Ya, unta. Webnya pintar-pintar ya. Oke, selanjutnya ada kaidah pembahasaan teks berita. Yang pertama ada penggunaan bahasa. Nah, teman-teman kalau menulis berita harus jangan pakai bahasa biasa ya. Teman-teman tidak bisa. Ya, itu maksudnya positif. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Apa? Ada yang tahu apa itu kalimat langsung? Kalimat yang ditandai dengan tanda ketik. Betul. Yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. Teman-teman tahu nggak? Kata kerja mental artinya misal melaporkan, memberitakan bahwa ada kasus ini kayak gitu. Yang keempat, ada penggunaan fungsi keterangan dan waktu. Ini penting ya teman-teman, karena berita itu harus tepat waktunya, kejadiannya kapan, tempat kejadian, atau biasa dikenal dengan TKP ya. Penggunaan konjungsi temporal artinya menggunakan penghubung ya, kata penghubung. Nah, di sini ada contoh teman-teman. Bisa dibaca dari depan? Oh, boleh. Bisa. Hanifah. Kira-kira tadi Mbak Hanifah. Yang bagian sumber berita itu yang berbeda. Sumber berita. Ayo Mbak Hanifah ngantuk ini kalau mau tahu. Matanya sudah berapa? Ya, sumber.
bisa melakukan penjelasan penjelasan lalu terus korban melapor modusnya digunakan pelaku menawarkan paket dengan diskon besar. Jika di bagian anak tersebut berita mayatnya di terakhir yaitu sumber dan ini juga kompas